Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triyono dan di sebelah kanan saya Bapak Tri Adianto. Nah, saya ingin sedikit bertanya Pak mengenai pribadi Bapak, mengenai KONI ya. Nah, Bapak kan sebagai Ketua KONI sekarang ini ya Pak ya. Bagaimana program Bapak sebagai Ketua KONI dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bekasi, Pak? Ya, yang pertama adalah tentunya kita memiliki target capaian. Ya. Satu kepengurusan KONI itu dalam kurun waktu 4 tahunan, ya, itu punya program adalah yang paling mudah indikatornya adalah prestasi pada saat menghadapi Porda. Nah, Porda itu ya perhelatan nanti 2026, ya, di mana Kota Bekasi menjadi tuan rumah. Oleh karena itu targetnya kalau hari ini 4 besar, ya, karena Bang Yan itu luar biasa, ya, sudah memiliki track record, ya, prestasi setelah 2 kepengurusan itu mampu meningkatkan prestasi atlet-atlet kita, ya, dari ranking 5 menjadi ranking 4, ya. Dan hari ini kita mendapatkan target dari ranking 4 menjadi ranking 3. Oh, itu harus target, Pak? Ya, targetnya itu. Nah, sekarang upayanya seperti apa? Ya, upayanya itu lagi, melakukan pembinaan, melakukan perekrutan, terus kemudian dimulai dengan terkait dengan organisasi yang sehat, gitu kan. Kemudian juga infrastruktur terkait dengan penambahan infrastruktur untuk tempat latihan para atlet yang ada. Ya. Nah, pertanyaan keduanya, Pak. Ya. Bagaimana program KONI Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan atlet Kota Bekasi, Pak? Ya. Kesejahteraan itu kan berbagai macam hal. Ya. Kesejahteraan bagi para yang hari ini mereka masih di bangku sekolah itu diberikan privilege, ya. Ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah melalui jalur prestasi. Nah, bagi yang penerima hadiah atau penerima medali itu disiapkan hadiah, yaitu sebesar 200 juta kalau kemudian meraih emas dan juga berangkat umroh. Di dalamnya juga bagi yang kita juga punya itu tadi, ya, atlet-atlet pelajar yang memang kita persiapkan, ya. Jadi sejak awal mereka sudah diberikan insentif, ya, untuk kemudian mereka berlatih dan membawa nama baik Kota Bekasi di perhelatan kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya bukan prestasi. Itu untuk atlet di KONI ini, Pak, dari umur berapa aja? Ya, tergantung, ya, mulai dari umur 9 sampai selanjutnya ada, tergantung dari masing-masing pengcap pada saat mengadakan kegiatan. Ya. Oh, gitu dapat privilege juga kalau misalkan ini maaf dari SD mungkin dia juara. Ke SMP negeri bisa ya, pakai jalur prestasi. Dari SMP ke SMA dia bisa pakai jalur prestasi. Ya. Ya. Ini untuk pertanyaan ketiga ya, Pak. Apa apresiasi KONI Kota Bekasi pada atlet-atlet yang mendapatkan prestasi di bidang olahraga, Pak? Ya itu tadi, ya. Yang tadi. Iya kan, 200 juta kalau dia dapat menang. Kemudian kita kerjasama dengan sekolah-sekolah di universitas negeri, ya, kalau perlu bayarnya hanya separuh 50% gitu. Dapat beasiswa penuh kalau dia sampai juara internasional gitu. Ya. Di Bekasi ini udah pernah ada, Pak? Udah ada. Ya kan atlet-atlet kita kan banyak juga yang berprestasi. Nah, ini infonya kan Bapak adalah orang yang pertama. Ini kita konteksnya beda nih, Pak. Nih, infonya Bapak adalah orang yang pertama mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bekasi. Bisa diceritakan motivasinya, Pak? Ya, motivasinya tentunya ingin berbuat baik lah, ya, ingin berbuat kebaikan kepada banyak orang, ya. Tentunya ingin menciptakan sesuatu yang monumental, ya, sehingga mampu memberikan nilai tambah, ya, terkait dengan kemajuan bangsa, kemajuan kota, termasuk di dalamnya ada kesejahteraan, ya, seluruh anak bangsa yang ada di Kota Bekasi.
Ya. Jadi kalau saya kan latar belakang birokrasi. Ya, birokrasi itu dulu saya di dinas perhubungan, saya hanya sektor perhubungan saja yang bisa saya gali potensi ya perhubungan di perhubungan. Pada saat saya di PU demikian juga, saya hanya berpikir tentang infrastruktur. Tapi begitu saya jadi kepala daerah, ya saya rasanya bahagia kalau kemudian menolong orang yang sakit, ya, yang tidak memiliki kemampuan dengan kebijakan dan sebagainya itu mampu bisa kita selesaikan. Ya terkait dengan pemberdayaan terkait dengan UMKM, ya, jadi bagaimana membuka lapangan pekerjaan baru, nah, itu rasanya bangga. Ya. Kemudian lah kalau Jabar itu ya seperti itu keinginannya. Ya. Semata-mata buat kepentingan dan kemaslahatan umat manusia yang ada di Kota Bekasi. Ini jika Bapak terpilih nanti menjadi wali Kota Bekasi, apa program Bapak dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesehatan itu aja Pak? Ya, jadi kalau kesehatan ini kan kita dari 56 kelurahan nih tinggal 3 lagi nih. Atau maaf deh Pak, dan pendidikan deh. Ya, jadi yang pertama kita masih tadi kesehatan masih kurang terkait dengan fasilitas kesehatan. Ya, dari yang puskesmas, pelayanan pertama itu kita tinggal 3 lagi nih kelurahan yang belum. Kemudian juga peningkatan terkait dengan kemampuan RSUD kita. Ya, kita harus RSUD harus kita optimalkan lagi sehingga RSUD yang hari ini sudah bagus ya, harus kita kembangkan lagi ya. Kita harus juga bisa menjadi RSUD yang bisa dipercaya sehingga mereka mampu ya bersaing ya tidak saja di dataran lokal tetapi juga regional ya, sehingga semua fasilitas orang Bekasi kalau mau berobat nggak perlu harus keluar Bekasi gitu kan, cukup di Kota Bekasi ya, apalagi kalau kemudian ditunjang dengan RSUD yang mumpuni. Kalau untuk kemudian juga pendidikan kan ada di beberapa kecamatan yang kemudian belum adanya pemerataan terkait dengan gedung-gedung sekolahnya, baik itu sekolah SMP maupun sekolah SMA. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Kalau untuk universitas negeri di Bekasi kira-kira bisa nggak Pak? Ya itu masih menjadi program, tetapi tentunya itu tadi yang bagaimana kesiapan terkait dengan lahan dan juga kesiapan dari, saya kira persoalan akan menjadi cukup panjang, tapi insya Allah itu akan tetap menjadi prioritas ya, program prioritas agar universitas negeri itu mampu hadir di Kota Bekasi. Ini pertanyaan kenapa saat ini Kota Bekasi merupakan kota dengan pembangunan terlengkap seperti jalan tol, MRT, kereta. Bagaimana pendapat Bapak tentang? Oh iya, ini makanya justru ini Kota Bekasi kan menjadi kota yang tujuan orang untuk melakukan urbanisasi. Ya, karena itu tadi. Jakarta itu, Pak. Jakarta dengan kita lebih nyaman orang tinggal di Bekasi. Karena apa? Biaya hidup lebih murah. Transportasinya itu tadi 1 kali 24 jam. Ya. Dari rumah kita udah bisa pesen tuh Grab, Gojek, ya nggak? MRT dekat, LRT dekat, kereta cepat ada. Ya. Jadi saya kira ini memang salah satu bagaimana hari ini, bagaimana sekarang kita adalah mempersiapkan adalah daya dukungan. Itu loh, daya dukung terkait dengan kesiapan air, daya dukung terhadap kehidupan kesiapan lahan terbuka hijau, kesiapan terkait dengan infrastruktur lainnya. Jadi infrastruktur penunjang buat warga masyarakat menjadi nyaman dan bahagia tinggal di Kota Bekasi. Itu pembangunannya udah didukung lah Pak ya. Untuk pertanyaan ketujuhnya Pak. Terakhir nih. Ini nih terakhir ya. Karena ini berhubung hari Jumat. Jumat nih bro. Apa harapan Bapak untuk kemajuan masyarakat dan Kota Bekasi ke depannya? Jadi harapannya adalah proses pembangunan ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi saya kira kontribusi aktif dari warga masyarakat saya kira akan sangat mendukung. Ya. Contohnya orang untuk melakukan investasi itu dibutuhkan kota yang aman, kota yang warga masyarakatnya welcome. Ya, warga masyarakatnya kemudian peduli. Warga masyarakatnya justru ya berada di garda ke depan terkait dengan investasi untuk maju. Ya, makanya kehidupan damai, rukun, guyup, gotong royong, saling peduli, empati di seluruh warga masyarakat, saya kira
menjadi satu pilihan investor untuk hadir ke Kota Bekasi. Nah, kemudian di sektor pemerintahnya tentunya itu tadi ya, bagaimana pemerintah memberikan jaminan dan kepastian ya, terkait dengan proses perizinan yang ada. Jadi kalau ada bahasa lebih baik apa namanya, kenapa harus cepat, kalau diperlambat aja bisa, itu udah nggak boleh ya. Nggak boleh lah Nah, itu. kemudian Lama. jiwa birokrat juga menjadi jiwa yang melayani. Ya, mereka siap untuk kemudian ya berkontribusi, ya memberikan pelayanan yang terbaik ya buat para investor yang kemudian akan menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Kemudian dunia usaha pun ya itu tadi ya, mereka juga harus ikut bersama-sama. Ya, CSR-nya jangan dibawa kemana-mana. Balikin lagi Kota Bekasi. Ya, ikut membangun lingkungan, menjaga lingkungan, menjaga ketertiban. Nah, ini jadi ada timbal balik, masyarakat mensupport, ya kemudian timbal baliknya yaitu tadi pengusaha yang kemudian sudah untung ya juga berbagi, berbagi ilmu, berbagi kesempatan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu termasuk dunia kampus yang memberikan edukasi, literasi, pengetahuan ya kepada warga masyarakat, juga kepada pengusaha dan juga pemerintah. Ya, hal-hal yang strategis yang terus harus dilakukan, diperbaiki ya, supaya ditingkatkan lagi. Ya. Ditingkatkan lagi. Nah, terakhir ya tadi ini wartawan apa itu juga gitu. Jadikan menjadi satu kontrol sosial yang baik ya, bahwa mereka adalah counterpartnya pemerintah. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memberikan koreksi dan juga why out-nya gitu. Ya, jadi jalan keluarnya. Kalau why out-nya nggak dikasih tahu, cuma nyalahin doang, ya kan nggak ada solusi. Ya, tapi juga memberikan solusi yang terbaik. Gitu. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Atas waktunya. Moga-moga kita bisa berbincang kembali. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.